Alhamdulillah. Alhamdulillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sekalian rahimakumullah, mari sama-sama kita senantiasa memuji Allah atas segala nikmat karunia dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, tinggalan kita pada kesempatan yang berbahagia ini kembali berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, melaksanakan pertemuan mingguan kita, pertemuan Jumat kita pada kali ini. Semoga pertemuan kita pada kali ini tetap dalam naungan hidayah Allah dan berkahnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam dan salam sama-sama kita hadir kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi washabihi ajmain. Jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita berupaya untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita depan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa terus mengoreksi, mengevaluasi perjalanan hidup kita dari waktu ke waktu sampai saat ini, detik ini. Karena yang kita harapkan adalah bahwa pada akhir kehidupan kita dalam penilaian Allah adalah husnul khotimah. Dan daripada itu juga bahwa kita selaku manusia tentu senantiasa di hadapan Allah, dalam pandangan Allah ada celah-celah kekurangan, ada kesenjangan, ada hal-hal yang memang menurut Allah sesuatu yang harus kita perbaiki, karena Allah yang Maha tahu bagaimana kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, dalam waktu yang singkat ini tema khutbah kita adalah manusia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, berkaitan dengan manusia, terdapat satu surat yang khusus berbicara tentang manusia yang memang konotasinya tentang manusia, yaitu surat Al-Insan ayat atau surat ke-76. Ini menunjukkan bahwa tentang manusia ini sesuatu yang sangat penting. Ada hal pesan yang barangkali ingin Allah sampaikan lewat surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama Allah ingin menyampaikan, hal ataka 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Jamaah rahimakumullah, ayat ini, ayat pertama ini memberikan penegasan kepada kita bahwa pada waktu dahulunya kita ini sesuatu yang tidak pernah disebutkan sama sekali. Label nama kita saat ini sesuatu yang telah kita lahir, tapi sebelum kita lahir tidak ada sebutan apapun terhadap diri kita. Ini sesuatu yang misteri tentunya. Kita tiba-tiba muncul dalam kehidupan dunia ini, dalam kuasaan Allah, dalam kehendak Allah, dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita terlahir dari sesuatu yang tidak pernah disebutkan sebelumnya, maka tentunya menjadi suatu rahasia sendiri apa yang maksud Allah dengan menyebutkan ayat yang pertama ini. Jamaah rahimakumullah, pada ayat kedua Allah ingin sampaikan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Ayat kedua ini menegaskan dan memperkuat pada yang pertama, bahwa tadinya memang manusia tidak ada. Sebelum dilahirkan manusia ini barangkali kita tidak tahu di mana kita ini, dari materi apakah kita ini. Tapi ayat kedua menjelaskan bahwa setiap kita lahir adalah dari tetesan mani yang bercampur. Percampuran itulah dengan segala hikmah dan kuasaan Allah terciptalah, berproses terciptalah manusia kita ini. Sehingga dalam ilmu biologis pun dapat diterangkan bagaimana proses itu terjadi. Dari waktu ke waktu dalam tahap ke tahap tertentu sampailah penciptaan manusia tumbuh secara sempurna menjadi seorang manusia. Tapi di semua ini jamaah rahimakumullah, di sebalik proses itu ada sesuatu yang rahasia yang barangkali perlu kita tekankan, bahwa semua proses itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan antara dua sel telur, sel mani,
yang dibuahi kemudian tertanam dan dieram dalam rahim seorang ibu yang suci, itu semua terjadi dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin jamaramukullah dalam peristiwa itu ilmu manusia tidak bisa menjangkau bagaimana semua proses itu terjadi. Dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, sampailah lahir manusia itu, wujud manusia itu secara sempurna. Dan bahkan jamaramukumullah, bagaimana sifat-sifat manusia itu merupakan campuran dari kedua orang tuanya adalah semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan jamaramukumullah bahwa ada yang hendak Allah ingin sampaikan kepada kita, bahwa sesungguhnya kita ini dalam proses kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ketiga Allah sampaikan, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepada jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Ayat yang ketiga ini memberikan sebuah gambaran pengertian kepada kita. Walaupun tadinya manusia itu tidak pernah ada, sehingga dalam kehendak Allah proses terjadinya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, dia tumbuh berkembang, Allah ciptakan, Allah berikan dia pendengaran, penglihatan untuk dia berproses pertumbuhan dan penguatan dirinya dalam kehidupan dunia. Tapi semua itu sesungguhnya jamarakumullah tidak memberikan serta-merta kepastian manusia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, setelah kami berikan kepada mereka semua itu, ada yang kufur, ada yang syukur. Ada yang mengerti dan memahami bagaimana mengapa dia hidup di dunia ini. Ada yang mengerti bagaimana dia menjalani kehidupan ini dengan sebaik mungkin. Tapi ada juga sebaliknya, justru ada orang-orang atau orang tertentu yang memang tidak memiliki pengertian dan pemahaman tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupannya penuh dengan kehendak pribadi, tidak peduli dengan aturan agama, hidup sesuai dengan kehendak hatinya, menciptakan keonaran dan kerusakan di sana sininya. Inna a'tadna, pada ayat keempat, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Sungguh kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Dalam pandangan Allah jamarakumullah, pada akhirnya siapapun kita akan ketemu yang namanya hari pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang kafir, kata Allah, telah kami persiapkan kepada mereka rantai untuk membelenggu mereka, rantai untuk mengikat leher mereka, perbuatan balasan sebagai bentuk balasan atas keingkaran, kekufuran, atas keangkuhan, kesombongan pada diri mereka yang pernah perankan dalam kehidupan dunia ini. Sehingga telah dengan demikian Allah siapkan kepada mereka rantai, belenggu dan bahkan neraka. Belenggu adalah bagaimana dia diikat tangannya atas keonaran yang atas perbuatan tangannya selama di dunia, sama bentuk balasan di Allah akhirat Allah sediakan belenggu kepadanya. Dan sebagai bentuk balasan terakhirnya Allah akan sediakan neraka untuk membakar semua dosa-dosanya yang telah dia ciptakan selama kehidupan dunia ini. Jamarakumullah, kalau kita urut pada ayat yang pertama tadi, ayat kedua, ayat tiga dan keempat, menjadi satu rangkaian pemahaman bagi kita bahwa semua kehidupan kita ini, asal kehidupan manusia itu sesuatu berproses dari materi yang tidak ada sebelumnya, tidak pernah disebutkan nama kita itu, tapi terlahirlah kita ini. Allah sebutkan, Allah label lah nama kita A, B, C dan seterusnya. Allah berikan kemampuan kepada setiap kita, mata, hati dan segala kemampuan yang ada. Tapi semua itu jamarakumullah, bahkan agar diharapkan semua potensi itu diarahkan bagaimana untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Karena bagi Allah, orang yang mengingkari semua kekuasaan Allah itu tadi, maka sekali lagi akan ada balasannya pada akhirat kelak nantinya. Termasuk Allah sediakan rantai, belenggu dan nerakanya. Tetapi jamarakumullah, bagi orang-orang yang bersyukur, Allah sediakan innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campuran adalah air kafur. Aina yasrabu biha ibadullah yufarjirunaha tafjira, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka dapat memancarkan dengan sebaik-baiknya. Ini gambaran, suatu ilustrasi, satu informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kufur, ada orang yang syukur, masing-masing akan Allah sediakan balasannya. Bagi orang yang membuat kebajikan selama hidup dunia ini, mau mengabdikan kehidupan selama hidup dunia ini dengan suatu kebajikan,
mau menolong orang lain, mau melakukan pengabdian dan sesuatu hal yang terbaik kemaslahatan secara bersama, maka Allah sediakan surga baginya. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan selama hidup di dunia, mereka memberikan makanan yang disukai kepada orang-orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang ditawan. Ada kepedulian sosial yang ditanamkan selama hidup di dunia ini. Inilah suatu pengabdian, proses kehidupan disebut rasa syukur atas segala kehidupan yang telah diberikan kepadanya, dengan membalaskan, dengan memberikan, mengabdikan dirinya untuk kebaikan kepada yang lain. Innama nut'imuhum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Ini artinya bahwa kebaikan yang dilakukan, kepedulian sosial yang dilakukan bukan mengharapkan pamrih, bukan mengharapkan pujian, bukan bahkan mengharapkan rasa terima kasih, tapi hanya semata-mata untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mempraktikkan ini. Dalam sejarah diceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu tertentu secara diam-diam bahkan menyuap makan orang kafir yang buta. Setiap dia suap, dan bahkan Rasulullah tidak pernah menceritakan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap dia menyuap, tapi justru orang buta tadi menceritakan jelek-jelek tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu bentuk bukti bahwa Rasulullah pun bahkan menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kita memberikan pengabdian kepedulian sosial kepada siapapun manusianya. Innama nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sungguh kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang berwajah masam penuh kesulitan. Orang yang syukur tadi ada semacam kesadaran bahwa pasca kehidupan dunia ini ada kehidupan akhiratnya. Bahkan bagi mereka yang tidak tergolong kepada ibadus soleh, ibadur rahman, hamba yang dikasihi Allah SWT akan terima balasannya, dan mereka takut menerima balasan itu kalau mereka akan tercebur di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, demikian barangkali informasi singkat tentang manusia depan Allah Subhanahu wa taala, dengan kesimpulan bahwa kita ini siapapun kita berasal dari zat yang sebelumnya tidak pernah disebut, dan kita tidak tahu bagaimana kitanya pada sebelum 0 tahun kita itu. Tapi dengan kehendak Allah SWT ciptalah kita ini manusia. Allah ciptakan segala kemampuannya. Semoga jazakumullah dengan kajian singkat ini mudah-mudahan termotivasi bagi kita untuk meletakkan kembali pondasi kesadaran kita selaku manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana peran kita semestinya harus kita mainkan dalam kehidupan ini. Apa yang harus kita lakukan dengan sisa-sisa waktu yang Allah berikan kepada kita ini. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan. Kesehatan yang Allah berikan, kemampuan, harta yang barangkali yang masih tersisa sama kita. Apa yang harus kita berikan untuk kita ciptakan, kita berikan pengabdian dalam sisa-sisa kehidupan kita. Karena setiap pribadi kita akan dinilai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum wa tilawatu innahu wal ghafurur rahim.